dengan kegembiraan tersebut bakalan mendapatkan jasadnya tidak tersentuh api neraka, agar nanti Ramadannya dia bisa jalankan. Orang yang gembira menyambut Ramadan pasti yakin nanti menjalankan Ramadan. Masa iya gembiraan doang sementara Ramadannya nggak dikerjain? Lucu kan? Jangan sampai terjadi mau nyambut Ramadan kita ini senang melakukan yang sunah-sunahnya, yang wajibnya tidak. Tarawehnya kita kerjain, puasa Ramadan siangnya kagak. Sama juga sholat fardu 5 waktu nggak dikerjakan, Idul Fitri, Idul Adha doangan. Tuh. Ahammu an nawafil, ahammul faraid, wastaghalu bin nawafil. Orang tidak disukai adalah dia sia-sia dalam amalannya, dia hanya mengejar perkara yang sunnah sementara yang fardu dia tinggalkan. Akhirnya terkena penyakit. Penyakitnya apa? Kalau dia senang sama yang sunnah, yang fardunya dia tinggalkan, mau apapun yang fardunya, bukan hanya sholat saja, yang sunnahnya doang dia kerjakan, nanti akan terjadi muncul permusuhan. Sekarang kan terjadi. Kalau mereka sudah, ya kan? Mengejarnya Idul Fitri, Idul Adha, mengejar sholat berjamaah, bagus berjamaah, bagus. Mengejar berjamaahnya di masjid, sementara dia ketika lagi sendirian itu nggak ngerjakan. Saya mah enakan sholat di masjid. Kenapa? Saya rasanya khusyuk, senang, gembira. Sementara kalau lagi nggak ke masjid, malas ke masjid, nggak dikerjakan, malah mana tahu ngabri. Jadi yang sunnahnya diudang sama dia, sementara yang fardunya tidak lagi dipikirkan. Kalau nanti dia melalaikan perkara yang fardu, ini akan muncul permusuhan. Ada orang karena dia rajin ke masjid, ada orang yang nggak pernah ke masjid, matanya itu menteleng baik, nengoknya juga ogah. Ada model begitu tuh, ada nggak kira-kira yang model begitu? Wah, ini bahaya nih dalam mengamalkan ajaran agama model begitu tuh. Nah, akhirnya apa? Muncul ta'ajub, bangga terhadap amalan yang dia lakukan. Ijabul mar'i binafsihi, berbangga terhadap amalan yang dia lakukan, membanggakan dirinya sendiri. Nanti akan bermunculan orang-orang dia melihat kesalahan pada orang lain walaupun tidak masuk kategori prinsip, sementara kesalahan yang besar itu di pelupuk matanya yang ada di dalam dirinya itu nggak kelihatan sama sekali. Itu akibat apa? Mengejar perkara yang sunnah, yang fardunya nggak dikerjakan. Kita belajar agama, memahamin agama, semangat boleh, tapi mesti harus dibarengin ilmu. Semangat bagus, tapi kita harus banyak merenung dan banyak berzikir. Jangan sampai nanti nafsu kita dan setan membisik kita terlena nantinya. Biasa-biasa semangat kita, biasa-biasa, tapi rasa ada khauf dan roja, ada ketakutan dan ada pengharapan. Itu yang jauh lebih penting bagi kita dalam kita menjalankan ajaran agama. Mudah-mudahan ngaji kita ini makin menumbuhkan semangat kita di tahun-tahun yang akan datang. Sekarang kalau kita nggak semangat ngaji mau ngapain lagi? Kita ini bukan ahlul ilmi, bukan. Ngajinya seminggu sekali. Kalau santri RBSM santri pernah dia mondok itu 5 kali ngaji. Nah, kita mah udah bagus banget, alhamdulillah. Seminggu sekalipun juga itu nggak dapat laknat Allah, masih mendingan dah. Ketutup dah tuh. Seminggu dari minggu dari Senin siang, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tuh, Minggu siangnya. Itu kita kalau nggak ngaji mungkin sholatnya lupa atau zikirnya kagak. Ad-dunya mal'unun ma fiha illa alimun aw muta'alimun aw dzikrullah.
Allah laknat dunia ini. Termasuk kita dilaknat, kecuali orang yang ngajarin ilmu, orang yang belajar, dan orang yang zikir kepada Allah. Itu yang gak dapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita punya pilihan. Pilihan kita itu apa? Istaghil bil ilmi awil ibadah awil ma'isyah wahtarinil afdol. Bersibuklah kamu dengan ilmu atau dengan ibadah atau mencari ma'isyah, menghidupkan anak istri kita, nyari makan untuk kebutuhan keluarga kita. Mana yang lebih utama yang kita cari? Silahkan, nggak apa-apa, karena itu pun kewajiban kita. Daripada molor maya di rumah, loyor kita pergi, siapa tahu di luar itu ada rezeki yang sedang menanti kita. Ya alhamdulillah kita ini masih gagah, masih sehat, itu masih jauh lebih baik. Jadi kita bisa bergerak, kita bisa berbuat, kita bisa memberikan sesuatu yang manfaat, yang maslahat. Karena kata Allah, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan di dunia ini ketika kita ini melakukan konsolidasi, kita berkumpul, kita bertemu dengan teman-teman kita, dengan kawan-kawan kita, kecuali menyuruh orang bersedekah, menyuruh orang yang keduanya berbuat baik. Ajak sama kita yang belum pernah kumpul ngaji tahun depan nih, kalau udah kebuka ikut ngaji, biar cerdas wawasannya, biar terbuka luas wawasannya. Emangnya agama itu cuma urusan tonggang-tonggeng doang kan? Ya kan kagak. Allahu Akbar. Yang mahdoh, ada yang ghairul mahdoh. Ada yang urusannya itu ritual, ada yang urusan sosial. Agama sudah ngatur semuanya. Kan begitu? Cuman yang sosial itu pada umumnya sudah dijadikan di negara kita ini menjadi hukum positif. Contohnya apa? Nikah. Nikah kira-kira ada undang-undang pernikahan nggak? Ada. Yang muamalah gitu kan, yang sosial. Kemudian lagi tentang wakaf ada undang-undangnya. Tentang hibah ada undang-undangnya. Alhamdulillah. Ini negara kita udah syar'i nih. Nggak usah mikirin syar'i lagi dah. Dan sini udah syar'i nih. Segala bentuk NKRI syariah lah, apalah, teh bedut sih bilang. Gak usah yang mikir-mikirin kayak model begitu. Udah syariah satu-satu, tahapan-tahapan. Taklilut takalif, adamul haraj. Di dalam kita menyampaikan misi agama itu bertahap, nggak bisa sekaligus. Kalau sekaligus nanti timbul gejolak. Yang keduanya adalah nggak boleh dipaksa, nggak boleh ada paksaan. Sehingga kita bisa memasukkan nilai-nilai nuansa keagamaan itu dalam lini kehidupan kita. Bagaimana agama dipahami oleh para pedagang, bagaimana agama dipahami oleh para petani, bagaimana agama bisa dipahami oleh budayawan, bagaimana agama bisa dipahami oleh akademisi, bagaimana agama bisa dipahami oleh orang profesional. Semua bisa dimasukin spirit agama itu. Kan begitu. Jadi enak. Kita bisa menikmati agama itu dengan indah. Duduk model begini, bagaimana kita berhubungan antar teman, bagaimana murid dengan guru, bagaimana guru dengan murid, dengan kawan, itu sudah diatur semuanya. Akhlak itu diajarkan lebih dahulu dibandingkan kita dalam tata cara, dalam ritual agama, ritual ibadah. Karena Rasulullah diutus ke alam dunia ini untuk apa? Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, untuk menyampaikan akhlak, mengajarkan akhlak,
Itu tugas fungsi yang diajarkan, yang diemban oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika orang Islam kita ini semuanya ini menjalankan Islam, itu akan disorot, akan dilihat oleh orang yang bukan Islam. Orang bukan Islam nggak ngelihat Al-Quran soalnya. Orang non Muslim itu nggak ngelihat itu hadisnya Rasulullah, nggak. Yang dilihat adalah perilaku kita sebagai umat Islam. Ini orang Islam kok senangnya ribut mulu ya, ih jelek amat, kan gitu kan nanti. Ini orang Islam kok ini korupsi ya. Tuh. Akhirnya apa? Mereka lebih parah. Ini orang Islam kok kenapa radikal ya? Tuh. Akhirnya kita dibenci. Muncul di sana sini Islamofobia, orang yang benci sama Islam. Akibat siapa itu? Akibat kita, padahal kita sudah komitmen, sedang kita tahu, kita pahami Islam itu al-Islam ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu tinggi, tidak ada agama yang lebih tinggi dari Islam. Tapi kenapa yang itu Islam jadi rendah? Karena kita lah umat Islam yang merendahkan Islam itu sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Islam sama Islam jadi ribut. Gara-gara organisasi doang. Ini sebenarnya ini pertarungan organisasi sebenarnya. NU Muhammadiyah, NU sama NU sama Persis dan yang lain-lainnya. Bukan dijadikan organisasi sebagai kendaraan menuju kepada finishnya. Organisasi itu disampaikan untuk tujuan li'ila'i kalimatillah. Itu kan selawat nahdiyah itu ada itu. Ya kan? Li'ila'i kalimatillah, untuk mengangkat kalimat Allah, bukannya kalimatnya cuman hanya pakai baju hijau ada tulisannya NU gitu kan, ada tuh ulama, tapi perilakunya nggak sesuai dengan amanah Mbah Hasyim Asy'ari. Jelek. Jadikan alat kepentingan politik. Nanti ada pilkades, jangan jadikan jadi ribut. Bahkan kayak kemarin ada pilkades, ada nanya, ini Pak Ustadz saya milih ini, ya kok Pak milih ini milih ini. Sob, alhamdulillah berarti punya nuansa yang berbeda. Kita punya pilih, tapi jangan ribut. Tapi kalau satu Ustadznya milih kamu harus milih ya. Nanti kalau nggak milih ini, itu nanti bakal terjadi rusak desa kita ini. Lah ngapain ngedoktrin orang model begitu? Jadi ngaji besoknya akhirnya pada bubar. Segini aja 15 tahun, 15 orang, ini udah syukur alhamdulillah. Enggak nambahin, enggak ngurangin. Ini apa? Ini istiqomah. Termasuk Mas Leo juga rajin kok. Kenapa? Sambil dengerin di situ. Itu enggak apa-apa. Ada dalilnya. Itu Om Leo ada dalilnya. Qud aliman au muta'aliman au mustami'an au muhiban wala taqumil khamisah. Jadilah kamu itu orang yang mengajar ilmu, atau yang belajar, atau orang yang ngedengerin, atau yang cinta. Jangan jadi orang yang kelima. Ama kiai sama ustadznya kagak resep, mitnah melulu. Nih ustad, aku males ngaji di sono. Kenapa? Yang ngajarin Ustaz Suhadi, udah orang gendeng aja model begitu. Oh gak bisa nih gua mau ngaji sama dia. Liberal katanya. Oh kagak mau ngaji tuh. Liberal enggak liberal, apaan sih kagak ngerti. Akhirnya kagak mau ngaji, kagak mau datang. Silaturahim juga enggak. Atau enggak juga au muta'aliman, yang belajar, bawa buku, bawa pulpen, nyoret atau nyatet gitu kan. Au mustami'an, atau yang ngedengerin. Nah, bapak-bapak ini au mustami'an nih, setiap malam Senin itu mustami' itu. Ngedengerin gitu tuh, sambil ngantuk-ngantuk. Saking khusyuknya dari saya ceramah, itu masuk semuanya lewat. Alhamdulillah. Au muhibat, atau yang cinta ke ustadz dan kiainya, cinta kepada muridnya, enggak memprovokasi. Ini untung masih bisa bertahan ini. Kali hajar sana sini kan. Nah, ada yang ditanyakan kepada jemaah di sini begini, tapi masih bisa bertahan. Ini ujian saya, ujian jemaah. Maka dia begitu. Karena kata Rasulullah kan, yang berpegang kepada nilai-nilai bukan agama, jangan ngomong saya paling agamis, bukan. Tidak seperti itu. Yang menjaga nilai-nilai agama itu ibarat buih di lautan.
Jadi terombang-ambing, sama juga dengan makanan di meja makan. Yang satu mau nyantap, yang satu mau nyantap, yang satu mau nyantap tuh. Kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Mau nyantap, menghantam. Ya. Ibarat nanti yang pegang prinsip itu, agama itu yang harusnya dipegang, dikerket sama geraham kita, sama halnya dengan memegang bara di tangan, dilepas padam, dipegang panas. Model begitu tuh. Apakah umat Islam sedikit? Enggak, kata Rasulullah. Banyak umat Islam tuh. Mayoritas. Padahal kalau kalkulasi di dunia itu kita tuh masih minoritas sebenarnya. Tapi kalau di Indonesia mungkin bisa saja ini sindirannya untuk Indonesia kali, gak tahu dah, wallahu alam. Karena semua isyarat-isyarat yang bagi Rasulullah itu menjadi nubuah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mayoritas tapi terombang-ambing, nggak punya prinsip. Ngaji bagaimana mau punya prinsip? Ngajinya itu kepada Asy-Syekhul Google wa YouTube wa online. Ngajinya itu ke situ, bukan ngaji langsung sama guru. Tuh. Nah kalau ngaji nggak sama guru, ngajinya begitu tuh, tulisan model begitu, itu ntar pilihnya beda nih. Tahu-tahu ngajinya sama paham yang berbeda sama kita, paham yang nyimpang sama kita, yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Mala syaikholahu fa syaikhuhu syaiton. Orang belajar tanpa pakai guru, cuman ngelihat, ngebaca doangan, itu sama juga nanti yang ngajarin memedi jurig. Hati-hati tuh. Ya. Kenapa kalau ada guru kan nanti kalau nggak paham bisa nanya. Ini makan kita makan gayanya sebabul. Orang Indonesia kan begitu tuh. Orang Indonesia, gak usah secara itu dah. Kita dah. Orang Indonesia itu satu penyakitnya latah, yang keduanya gengsi dan gaya. Coba mau senangan belanja di Pali apa belanja di Indomaret? Di Indomaret sambil ngadem. Ya kan? Panas gerah, padahal belanjanya apaan cuman sedikit. Cuma beli tisu doang satu. Balik lagi dia ngadem doang di dalam. Sama Pak Ali, ya kan? Padahal satu bisa ada komunikasi, canda gitu kan, tawa. Oh, enggak nyamperin. Tuh. Harusnya yang begini dulu yang belanja mah supaya ada unsur silaturahimnya. Coba kalau kita belanja ke Indomaret ke Alfamart. Ayo, kenal enggak yang punyanya? Itu mah yang kasir itu bukan yang punya Indomaret, bukan itu mah. Itu cuma pembantu biasa. Tapi kalau belanja di Pali, kalau Pali yang layani, ini yang punya dia. Berarti ada nilai unsur muamalah yang baik, seperti itu. Para bapak jemaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita semangat di dalam membuka wawasan cakrawala berpikir, memahami agama dengan benar, memahami agama dengan baik, supaya kita tidak salah sasaran, memahami ajaran agama yang betul-betul diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita punya guru harus punya mata rantai keguruan, karena al-isnad fiddin, sanad keguruan itu adalah bagian dari agama. Kalau belajar tanpa guru itu terputus sanadnya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Naudzubillahi min dzalik. Makanya perilakunya itu nanti bisa muncul ujub, takabur, macam-macam penyakit hati dimunculkan dari situ. Nah, kita satu belajar kepada guru dengan mata rantai sanad, sampai kita berdoa, kita zikir itu pakai sanad. Tujuannya apa? Pertama agar muncul supaya apa? Ada dorongan, ada amdadnya. Ada amdadnya gitu ya. Karena al ilmu la ijabah illa bil ijazah. Ilmu enggak diijabah kecuali diijazah dulu. Zikir itu diijazah dulu. Kalau enggak diijazah, enggak ditalkin, enggak dibayat, enggak pernah masuk thariqah,
Ini la ilaha illallah muter-muter di atas ini aja nih. Enggak nembus, enggak wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ngambang semuanya. Gimana ngambangnya? Itu nanti enggak ada anwar. Enggak ada anwar, enggak ada cahaya Allah berikan kepada kita. Kebenaran itu enggak muncul di hati kita. Enggak memunculkan ma'rifat kenal Allah, enggak sama sekali. Yang ada kenal dirinya doangan tapi enggak dikenalkan Allahnya, enggak kenal Allahnya. Nah, ini yang bahaya nih. Jadi ada amdatnya, ada anwarnya kita. Dengan kita punya guru, belajar, kita zikir, kita wirid, itu dengan sambung menyambung. Itulah manfaatnya kita haji, ya, belajar. Cuma ya siap-siap akan teruji dan akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian buat kita. Karena syafa'at yaumil qiyamah al ulama wasyuhada summal amsal fal amsal. Di hari kiamat nanti yang akan memberi syafaat itu para nabi, al-anbiya, wal ulama, dan kemudian ulama. Ulama yang mana? Kita ngikutin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita mengikuti ulama-ulama kita salafus soleh, kemudian kita belajar sampai sambung kepada para sahabat, sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga dengan demikian ada asar, ada manfaatnya buat kita hidup. Karena ini kita nih jonglokan begini nih, ini karena ruhnya kan. Coba kalau ruhnya kecabut, ruh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi duduk begini nih, dicabut, modar. Nah, nggak bisa balik lagi tuh ke badan kita. Nah, kalau tidur itu masih ketahan tuh ruhnya tuh. Keluar masih bisa balik lagi. Makanya suka ketemu tuh, ngimpi, ya kan? Yang sudah meninggal, ruhnya itu nggak balik ke badannya. Yang masih hidup, ruhnya ngayap tapi masih bisa balik lagi. Ntar ketemu dia, plek kayak. Tuh, makanya bisa jadi kabar. Habis orang meninggal itu bisa jadi kabar pada orang yang masih hidup. Mimpinya itu bisa jadi benar. Tunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruh ini itu perlu dibimbing oleh guru yang mana? Guru batin. Bahkan kita tawasul kepada kiai-kiai, kepada masyayikh. Jangan katakan mereka itu sudah wafat. La tahsabanal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau katakan, kamu sangka, kamu kira orang yang mati di jalan Allah, para ulama-ulama itu, jangan kau sebut itu mati. Katakan mereka hidup, mereka dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tawasul. Bodoh amat orang lain mah anti tawasul. Kita mah tawasul, dalilnya ada kok. Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'alakum tuflihun. Ayo orang beriman, takutlah kepada Allah dan cari wasilah, carilah cara, carilah jalan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tetaplah berpendirian di dalam jalan yang Allah Subhanahu wa taala agar kamu mendapatkan keberuntungan. Jadi ada dalilnya itu, wasilah itu ada, tawasul itu ada. Kita supaya apa? Pakai tawasul, jangan merasa sombong jadi orang teh. Doanya merasa udah langsung nyampe ke hadrat Allah Jalla Jalaluh. Makanya kita pakai perantaraan orang-orang yang soleh, yang ruhnya itu suci, para nabi, para solihin. Kan begitu. Kita mah banyak dosa, kotor kita. Karena kita kotor, harus dicantelkan dengan orang yang bersih. Insya Allah kita akan mendapatkan madad, dapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mungkin bisa saya sampaikan, karena saya juga udah lapar, pengen makan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Saya mohon maaf, beribu-ribu maaf kalau ada kesalahan kata, sikap,
tingkah laku, mungkin juga ada yang mengecewakan jemaah, bingung pikiran para jemaah. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Itu aja. Kira-kira mau maafin saya kalau ada salah. Mau dimaafkan kalau saya punya salah. Kira-kira Pak Ali ini sudah maafin saya. Emang salah saya apa, Pak Ali? Ketahuan. Tidak ada maaf bagimu kali ya. Dan mungkin segitu aja apa yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.